wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Untuk presensi kehadiran hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Khairul Nisa sama Fitra. Kenapa? Sakit. Sakit. Baik. Bagi Khairul Nisa dan Fitra kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ayo Widi dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajarannya sudah share ya di grupnya PPT-nya, jadi kalian bisa sambil membaca di HP-nya masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Ibu bacakan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya ada uraian materi. Untuk pengertian kelangkaannya sendiri, kelangkaan merupakan karakteristik manusia. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, berhadapan dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang dimana ada 5 penyebabnya, yaitu perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Selanjutnya ada kebutuhan juga. Kebutuhan menurut intensitas, ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, serta ada kebutuhan tersier. Nah, untuk kebutuhan primer sendiri adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, seperti makanan dan minuman. Itu termasuk ke kebutuhan primer. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu memberi alat masak, lemari, sepatu, dan lainnya. Terus ada kebutuhan tersier, seperti disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi,
jamaah. Nah, sampai sini silakan ditulis dulu dari materi yang Ibu kasih, tulis dulu yang pentingnya. Waktu menulis silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Kelihatan tidak tulisannya? Ya. Baik, sudah selesai tulisnya? Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi yang hari ini? Atau Ibu yang akan bertanya? Ibu yang bertanya ya? Ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa saja sih faktor kelangkaan? Ya, Syahira? Pertama, ada perbedaan letak geografis. Kedua, pertumbuhan penduduk. Ketiga, kemampuan produksi. Keempat, perkembangan teknologi. Dan terakhir, ada bencana alam. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian kebutuhan sekunder? Ya, Safa? Kebutuhan yang baru boleh kita unik setelah kebutuhan primer. Bagus. Jelaskan. Selanjutnya ada lagi nggak yang bertanya selain itu? Dari teman-teman yang lain? Nggak ada. Oke, Ibu lagi ya yang bertanya. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian dari kelangkaan? Apa Nazla? Bagus, oke. Selanjutnya, ada yang tahu contoh kebutuhan yang akan datang? Ya, tabungan untuk jangka panjang ya. Bagus. Terakhir Ibu kasih pertanyaan terakhir ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Ada yang tahu contoh dari kebutuhan sekunder? Nazla apa? Pembelian masak, almari, dan sepatu. Bagus. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu lagi di jadwal yang berikutnya. Nanti bisa dipelajari dulu pembelajaran yang hari ini, serta nanti Ibu akan share kembali untuk materi berikutnya. Baik, terima kasih waktu